Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejahatan riba, dosa riba, sehingga dikenal waktu itu dengan sebutan riba jahiliyah, riba yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul di kota Mekah, ada dua kejahatan, ada dua dosa besar yang dilakukan masyarakat waktu itu. Yang pertama adalah dosa syirik. Dosa syirik, yaitu masyarakat Mekah, kaum jahiliyah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat yang sama mereka menyembah Tuhan selain Allah. Di sekitar Ka'bah ada sekitar lebih 300 patung yang menjadi Tuhan yang disembah oleh masyarakat Mekah. Dan itu mereka melakukan tawaf mengelilingi Tuhan-Tuhan mereka. Ini adalah dosa vertikal, dosa di mana manusia mensekutukan Allah, dan ini termasuk dosa besar. Kejahatan yang kedua, dosa besar yang kedua yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu adalah dosa horizontal, dosa yang terkait dengan sesama manusia, yaitu kejahatan riba, dosa riba, sehingga dikenal waktu itu dengan sebutan riba jahiliyah, riba yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga turun ayat beberapa kali untuk hanya mengharamkan riba. Riba ini tidak diharamkan sekaligus, karena riba sudah dipraktekkan dengan sangat dalam, sangat meluas di dalam masyarakat, sehingga proses pengharamannya pun dilakukan secara bertahap. Hadirin hadirat yang berbahagia, riba jahiliyah ini adalah riba yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi sebuah penyakit sosial, penyakit masyarakat yang luar biasa waktu itu, sehingga ada sebagian masyarakat yang sangat kaya dan sebagian lagi miskin, sangat miskin, sehingga akhirnya yang kaya ini memperbudak masyarakat miskin. Inilah yang dikenal dengan riba jahiliyah. Ketika seseorang berhutang misalnya, maka itu nanti setelah jatuh tempo akan ditanya, atuqdi am turbi, apakah kamu akan melunasi hutangmu atau menambah lagi? Menambah lagi maksudnya menambah tempo bayar hutang. Jadi kalau kita berhutang 2 dinar, setelah jatuh tempo akan ditanya, mau bayar kembali 2 dinar atau melunasi atau tidak. Nah, kalau tidak bisa dilunasi,
maka ditambah lagi waktu. Minta tambah waktu, maka hutang pun akan bertambah. Dari 2 dinar menjadi 4 dinar. Jatuh tempo lagi, tambah lagi, 4 dinar menjadi 8 dinar, dan seterusnya. Sehingga ketika seseorang tidak mampu lagi membayar, maka dia akan menjual dirinya, menjual anaknya, ya, ataupun siapa saja untuk melunasi hutang tadi. Dan ini menjadi sebuah aktivitas yang normal waktu itu, kegiatan yang normal waktu itu, sehingga banyak sekali budak-budak yang lahir bukan karena perang, tetapi karena masalah riba. Nah, ini sangat mengganggu struktur sosial masyarakat waktu itu. Dan Rasulullah SAW di antara misi terbesar risalah beliau adalah misi untuk memerangi riba, karena riba sudah sangat merusak masyarakat. Di samping tadi untuk membetulkan akidah, ya, karena masalah syirik, ya, dosa vertikal juga waktu itu luar biasa. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam periode Mekah, dalam periode Madinah, dalam 22 tahun ataupun 23 tahun risalah Rasulullah SAW, masalah riba ini selesai. Tidak ada lagi riba jahiliyah yang dipraktekkan masyarakat Muslim waktu itu. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un wa riba jahiliyah mawdu'un wa awalu riba ada'u ribana Abbas ibnu Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Ketahuilah bahwa segala sesuatu, ini Rasulullah menyampaikan ketika haji wada, ya, haji perpisahan terakhir, mana di situ sudah mengindikasikan bahwa Rasulullah akan menutup, menyelesaikan risalah beliau. Disampaikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal jahiliyah, aktivitas-aktivitas jahiliyah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan masa jahiliyah itu semuanya sudah dihapuskan, tidak ada lagi, tidak boleh berlaku lagi. Termasuk yang dihapuskan itu adalah segala riba yang muncul pada masa jahiliyah, riba jahiliyah. Semua riba-riba ini dihapuskan secara total. Dan riba yang pertama dihapuskan oleh Rasulullah SAW adalah riba paman beliau, Abbas ibnu Abdul Muttalib, karena beliau pernah memberikan hutang pada seseorang dan beliau meminta tambahan. Nah, itu pun dihapuskan. Tidak boleh lagi meminta tambahan dari hutang yang diberikan. Kalau kita berhutang, meminjam uang 10 juta, maka kita bayar juga 10 juta. Tidak boleh meminta tambahan dari hutang ataupun dari pinjaman, ya, yang diberikan. Nah, kalau meminta hutang, meminta tambahan dari pinjaman tadi, itu namanya riba qard, ya, riba al-qardu, riba yang muncul, tambahan yang muncul karena faktor pinjaman, ya, faktor hutang. Nah, dalam sejarah Islam, hadirin hadirat yang berbahagia, ini terus dijaga. Islam tidak mempraktekkan riba dalam aktivitas ekonominya, dalam transaksi ekonominya. Peradaban Islam bisa membuktikan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi itu bisa jalan tanpa adanya riba. Sampai nanti peradaban Islam terus, termasuk ketika Islam berkembang di Aceh, dan Aceh menjadi kesultanan kelima terbesar di dunia. Dalam kitab Safinatul Hukam itu disebutkan tidak ada riba yang dipraktikkan di Aceh, dan sultan menjaga kalau ada praktek riba akan dihukum. Demikian juga sampai peradaban Islam berkembang sampai abad ke-19. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, ini semua berubah, ya. Ini semua berubah dalam perjalanan hidup manusia ketika peradaban pun berpindah dari peradaban Islam ke peradaban Barat, di mana negara-negara Barat, kerajaan-kerajaan Barat waktu itu, Spanyol, Portugis, Belanda muncul, menyusun kembali kekuatannya, muncul menjadi kekuatan baru dunia dan bisa menaklukkan negara-negara Islam. Nah, pada saat yang sama mereka juga menyusun kembali struktur perekonomian, ya.
hal-hal yang sudah diatur di dalam peradaban Islam dihilangkan. Zakat, wakaf tidak ada lagi. Dan sistem ekonominya dibangun menggunakan sistem riba, sistem bunga. Karena di barat itu yang menguasai perekonomian adalah kaum Yahudi, Rothschild dan keluarganya. Mereka menyusun kembali sistem ini dan memperkenalkan kembali riba ini. Nah, diperkenalkan bukan dalam istilah, kalau istilah baratnya ada dua istilah. Yang pertama usury, nah itu riba. Tapi mereka memperkenalkan istilah baru yang disebut dengan interest, ataupun ya kalau kita terjemahkan menjadi bunga. Jadi dari setiap pinjaman yang diberikan, hutang yang diberikan itu dikenakan ada casnya, ada interestnya. Dikenakan cas sebesar berapa persen dari setiap uang yang diberikan, yang dipinjamkan. Nah, itu menjadi modal, dan setiap modal itu akan dikenakan casnya, interest ataupun dikenakan bunganya. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, akhirnya lambat laun sesuai dengan perkembangan peradaban dunia yang dikuasai oleh peradaban barat, maka sistem interest ini sangat melekat, baik di dalam perbankan, dalam sistem perbankan, maupun di dalam sistem keuangan yang lain, asuransi, pasar modal, dan seterusnya, leasing, semua hal-hal yang terkait dengan uang dan keuangan, interest ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa lenyap, tidak bisa dipisahkan. Cuman beda-beda namanya, di asuransi beda namanya, di pasar modal nanti beda lagi namanya, menjadi kupon dan seterusnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sudah biasa, dan lambat laun masyarakat pun mulai menerima prinsip ini. Karena secara logika ekonomi, secara teori ekonomi itu pun kita bisa seolah-olah bisa membenarkan. Itu disebutkan bahwa ada sebuah teori ekonomi, time value of money. Uang itu berharga, ada nilai waktunya, ada nilai waktu uangnya. Uang 1 juta hari ini akan berbeda dengan 1 juta besok, akan berbeda dengan 1 juta bulan depan. Nilai uang masa depan itu bisa jadi jatuh, bisa jadi turun. Nah, untuk itu maka harus diberikan kompensasi kepada nilai waktu uang tadi yang hilang. Nah, kompensasi inilah yang disebut dengan bunga, interest, yang disebut dengan bunga. Jadi bunga tadi adalah untuk memberikan kompensasi kepada si pemberi hutang ataupun si pemberi pinjaman. Kalau menggunakan logika demikian, maka kita pun akan bisa membenarkan seolah-olah memang benar demikian. Karena 1 juta yang kita pinjamkan hari ini pada teman kita, itu belum tentu nilainya sama nanti bulan depan dengan apa yang bisa kita rasakan pada hari ini. 1 juta hari ini kita bisa membeli macam-macam, tapi kalau 1 bulan ke depan mungkin sudah jatuh nilainya, apalagi 1 tahun ke depan. Nah, disinilah hadirin hadirat yang berbahagia, Islam membangun spirit baru. Dulu pun begitu logikanya ketika zaman jahiliyah, sehingga uang itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan akhirnya tidak boleh ada yang bisa melawan orang-orang yang memberi pinjaman tadi. Tapi Islam membangun spirit baru bahwa kita tidak ingin seperti itu. Islam menginginkan adanya persaudaraan dalam aspek uang ini, dalam sistem keuangan ini. Islam menggalakkan kita untuk memberikan pinjaman, memberikan hutang. Dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat-ayat terkait dengan hutang. Nah, akan tetapi yang ingin ditanamkan di dalam Islam adalah ketika kita memberikan itu dasarnya adalah rasa tolong-menolong sesama manusia. Rasa kita ikhlas untuk menolong orang lain. Nah, sehingga balasannya itu bukan dalam bentuk balasan nominal uang kembali yang fix, yang tetap, akan tetapi dalam bentuk pahala. Ketika kita pinjamkan, maka kita hanya berhak untuk menagih kembali sesuai dengan jumlah modal yang kita berikan.
Sisanya, lebihnya dari mana? Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang-orang yang meminjamkan uang atas dasar keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Nah, itu motivasi dari hutang piutang ataupun pinjam meminjam ini adalah tabarruk, ya. Semangat kita untuk saling tolong menolong. Nah, kan tetapi ini jangan dipahami bahwa kita tidak bisa melakukan bisnis, ya. Ada bisnis dengan cara berhutang. Nah, itu beda lagi. Mungkin sudah selalu dijelaskan oleh Ustaz Yasir bahwa kita bisa mengambil keuntungan dari transaksi-transaksi jual beli, dari transaksi-transaksi sewa menyewa, berbagi hasil. Nah, itu sudah beda babnya dalam fikih muamalah, itu bukan bab pinjam meminjam. Tapi kalau pinjam meminjam ini, maka berlaku hukum tadi, hukum riba kalau kita meminta tambahan ataupun meminta kelebihan. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, kita kembali lagi bahwa pada hari ini sistem ekonomi dunia ini, sistem keuangan dunia ini sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari sistem riba. Sehingga kemanapun kita pergi, maka kita akan terkonek, ya, terhubung dengan sistem keuangan dunia ini, dan ini dikuasai oleh Barat, oleh kaum Yahudi. Sehingga itu pun diisyaratkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu asabahu min hubarihi. Dari Abi Hurairah Rasul radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti dalam kehidupan manusia ini, ya'kuluna riba, orang-orang semua akan makan riba. Orang-orang semua akan makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min hubarihi. Orang-orang yang berusaha untuk menghindari riba, berusaha tidak makan riba ini, maka minimal dia akan terkena debu-debu riba. Debu-debu riba pasti terkena. Kenapa? Karena sistem ekonomi dunia ini sudah dikepung dengan sistem kapitalisme, ya. Dan kapitalisme ini dalam prediksi banyak ilmuwan itu melemah, akan tetapi ada juga yang prediksi terus menguat. Hanya bentuknya saja nanti yang berubah-ubah menyesuaikan dengan sistem dunia. Sehingga ya, kita tidak bisa lepas dari sistem riba tadi dan akan memakan riba ini. Kalaupun tidak memakannya, maka kita yang makan akan terkena serpihan-serpihan ataupun debu-debu dari riba tadi. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, apakah sistem riba ini bagus, ya? Nah, itu juga para ilmuwan mengakui bahwa sistem ini tidak bagus, mengakui bahwa sistem ini sangat berbahaya bagi perekonomian dunia, bagi umat manusia di dunia ini. Karena ini sistem yang hanya melanggengkan kekuasaan itu di tangan pemilik modal saja, di tangan kaum kapitalis, ya. Sementara yang lain itu ya kita bagian kecil-kecil saja akan terus kecil. Dan sistem ekonomi ribawi ini sebenarnya kelihatan besar, akan tetapi sebenarnya tidak besar. Perekonomian dunia ini terlihat seperti maju, berkembang, akan tetapi sebenarnya hadirin hadirat yang berbahagia tidak kuat, rapuh. Dan digambarkan itu seperti bubble, ya, seperti balon, di balon udara. Balon yang terus diisi angin, besar, terus membesar, akan tetapi isinya angin. Kalau dibocorkan akan dengan sangat mudah akan runtuh, akan hancur. Nah, demikianlah perekonomian dunia pada hari ini, disebut dengan istilah bubble ekonomi, ekonomi gelembung yang kelihatannya besar terus membesar, akan tapi dasarnya tidak kuat. Dasarnya
rapuh. Nah, itulah jadi ekonomi ribawi ini pada hari ini masih terus dipraktekkan ya, melalui sistem ekonomi kapitalisme. Nah, akan tetapi sekarang sudah muncul banyak kesadaran ya, di kalangan negeri-negeri Islam oleh penduduk Muslim. Kita sekarang sudah sadar bahwa sistem ekonomi ribawi ini tidak bagus ya, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan harus kita tinggalkan. Nah, sehingga akhirnya muncullah sistem alternatif baru ataupun muncullah alternatif yaitu alternatif ekonomi Islam salah satunya. Selain ekonomi Islam ada banyak alternatif yang lain muncul untuk melawan kapitalisme ini, baik sosialisme, komunisme, marxisme dan seterusnya. Nah, akan tetapi di negara-negara Islam, kaum muslimin muncul alternatif ekonomi Islam ini. Nah, sejak tahun 1970-an itu kita sudah mulai sadar dan dilaksanakanlah konferensi ekonomi Islam yang pertama di Mekah, dan akhirnya tahun 1976 itu berdiri bank Islam pertama di dunia, Islamic Development Bank, IDB, tahun 1976. Lalu setelah berdirinya IDB tadi, negara-negara muslim yang lain akhirnya juga mendirikan ya, bank-bank Islamnya, bank syariahnya. Dubai mendirikan tahun 1976 juga Dubai Islamic Bank, kemudian Mesir ada Faisal Islamic Bank, kemudian di Malaysia pada tahun 83 berdiri Bank Islam Malaysia Berhad, kemudian Indonesia baru berdiri pada tahun 1992 ya, dengan pendirian Bank Muamalat. Nah, jadi hadirin hadirat yang berbahagia, ini terus umat-umat Islam terus mencoba mencari jalan keluar dari kepungan sistem kapitalisme tadi. Seperti disyaratkan dalam hadis, minimal kita tidak memakan riba, tapi ya, kena debu-debu riba ya apa boleh buat ya. Dan ini yang dilakukan oleh provinsi kita, oleh Nanggro Aceh Darussalam. Secara sistematis pemerintah kita berusaha untuk mengeluarkan masyarakat Aceh dari riba ini, dan itu dilakukan secara terstruktur dan secara sistematis dan diusahakan dengan sangat penuh perjuangan. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini dimulai dengan melakukan proses konversi bank milik daerah kita, Bank Aceh. Bank Aceh sebelumnya menerapkan sistem bank konvensional. Lalu pada tahun 2015 Bank Aceh dikonversikan secara total menjadi Bank Aceh Syariah. Proses konversi mulai 2015, 2016 Bank Aceh sudah menjadi bank umum syariah secara total, tidak ada lagi konvensional. Memang waktu itu berdasarkan cerita bahwa yang diupayakan adalah spin-off ya. Spin-off artinya Bank Aceh ini ada dua nanti. Bank Aceh konvensional, lalu yang Bank Aceh Syariah dipisahkan menjadi bank satu lagi, menjadi Bank Aceh Syariah. Nah, tetapi keputusan Gubernur Aceh waktu itu selaku pemegang saham Dr. Zaini Abdullah mengatakan bahwa kita tidak mau spin-off, kita mau konversi saja secara total Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah, dan itu dilakukan tahun 2016, sehingga akhirnya seluruh PNS ya yang gajinya di Bank Aceh sudah berpindah menjadi Bank Aceh Syariah. Lalu hadirin hadirat yang berbahagia, setelah sukses dengan proses konversi Bank Aceh pada tahun 2016, pada tahun 2018 pemerintah Aceh dan DPRA mengeluarkan sebuah kanun baru, yaitu Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Kanun LKS. Jadi kita semua sudah merasakan proses ini ya. Tahun 2018, Desember 2018 disahkan Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Nah, kanun ini
permintaannya luar biasa. Jadi hadirat yang berbahagia, bukan saja bank milik daerahnya yang sudah berhasil dikonversikan, kanun ini meminta semua lembaga keuangan yang ada di Provinsi Aceh harus menyesuaikan transaksi keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harus menyesuaikan transaksi keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini direspon oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Provinsi Aceh, lembaga keuangan konvensional yang ada di Provinsi Aceh dengan menyesuaikan prakteknya. Ya. Jadi menyesuaikan prakteknya itu, ya kalau sebelumnya konvensional, dia mengganti menjadi syariah. Jadi waktu itu Bank BRI, BNI, Mandiri mengalihkan operasionalnya dari yang sebelumnya BRI konvensional dialihkan kepada BRI syariah. Dari sebelumnya BNI kepada BNI syariah. Dari sebelumnya Mandiri kepada Mandiri syariah. Demikian juga dengan bank-bank yang lain. Jadi proses tadi berjalan dalam tahun 2019. Hadirin hadirat yang berbahagia. 2019 semua lembaga keuangan mengambil kebijakan demikian, pengalihan operasional mereka, dan masyarakat Aceh waktu itu diminta untuk mengalihkan semua rekening-rekeningnya, mengalihkan pembiayaannya, kreditnya ya, kepada pembiayaan syariah. Lalu Covid tahun 2020 ya. Nah, dalam proses Covid inilah luar biasa perjuangan masyarakat Aceh. Ini juga tetap terus dilakukan, proses pengalihan ini tetap terus dilakukan dalam suasana Covid. Memang kalau di Aceh walaupun Covid tidak seperti Covid di tempat lain, sini tetap ada aktivitas-aktivitas. Nah, tahun 2021 ya, 2020 atau 2021, kemudian 3 bank besar di merger, 3 bank syariah di merger, Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri, Syariah Mandiri, di merger menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, lalu karena proses merger ini menjadi suatu perusahaan, masyarakat Aceh kemudian diminta juga untuk kembali menyesuaikan rekening mereka, rekeningnya dari sebelumnya mungkin BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dialihkan menjadi BSI. Nah, proses ini juga dilakukan ya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sehingga akhirnya kalau kanun menghendaki 3 tahun proses transisi ini dilakukan, itu bisa dilakukan dalam hanya jangka waktu 2 tahun saja ya. Mulai dari 2019, 2020, 2021 sudah selesai semua. Nah, hadirin-hadirat yang berbahagia. Nah, selain itu juga di aspek-aspek yang lain, termasuk asuransi, terus menjadi asuransi syariah. Kegiatan-kegiatan di pasar modal juga menjadi pasar modal syariah. Jadi hadirin-hadirat yang berbahagia, secara kelembagaan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh telah berusaha untuk menghindari diri dari riba, telah berusaha untuk mengeluarkan dirinya, mengeluarkan segala transaksi, aktivitas ekonomi kita dari riba tadi. Nah, akan tetapi itu secara kelembagaan formal. Akan tetapi ternyata hari ini dengan perkembangan dunia yang canggih luar biasa, ternyata lembaga-lembaga formal itu sekarang sudah kalah dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang tidak berwujud lagi. Ya, dengan perkembangan teknologi hari ini, bank-bank sudah berubah, bertransformasi menjadi bank digital. Nah, ini menjadi problema baru yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini. Hari ini marak transaksi judi online, judi online. Hari ini marak transaksi judi online tadi difasilitasi lagi oleh pinjaman online, oleh pinjol, dan pinjaman online ini sangat mudah didapat.
dan kelihatannya kita tidak bisa kanun lembaga keuangan syariah kita lebih fokus ke kelembagaan institusi formal. Nah, kalau yang online ini susah untuk dikawal karena bentuknya tidak ada di Aceh. Nah, kita bisa membuka rekening dimanapun kita berada dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Dan kita juga sekarang bisa bermain judi di mana saja, judi online. Nah, ini yang sudah menjadi penyakit masyarakat kita hari ini, hadirin tidak berbahagia. Kita melihat bagaimana korban pinjol itu ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai di macam-macam, diteror. Kita juga melihat bagaimana judi online hari ini sudah merusak generasi kita, sudah merusak sistem kekeluargaan kita. Ada yang bercerai, ada yang akan terbaru itu karena judi online juga katanya dibakar suaminya dan seterusnya. Nah, ini menjadi penyakit masyarakat kita. Nah, hadirin hadirat, masyarakat pemerintah Aceh dalam berita-berita terakhir sudah mencoba untuk meminimalisir ini. Ada beberapa kali digerebek warkop yang katanya di situ ada anak-anak muda bermain judi online. Nah, itu sebagai shock terapi saja. Nah, akan tapi kita harus berpikir hadirat-hadirat yang berbahagia, bagaimana kita bisa menuntaskan ataupun menyelesaikan permasalahan yang berkembang hari ini. Kalau riba secara kelembagaan formal sudah bisa kita hilangkan di Provinsi Aceh, nah riba-riba yang dalam bentuk online ini juga harus bisa kita hilangkan. Semoga kita bersama pemerintah Aceh membantu nanti bagaimana kita berpikir bersama, berusaha bersama untuk menghilangkan riba-riba dalam bentuk online ini, ya, pinjaman online dan judi online. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن
أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط